Hai teman-teman, balik lagi sama aku Cece. Sebelum itu, kenalin, nama aku Cece alias Jessica. Di sini aku mau cerita tentang aku waktu pertama kali naik Gunung Sindoro. Siapa yang pernah naik Gunung Sindoro? Pasti banyak di sini yang pernah naik Gunung Sindoro. Siapa sih yang nggak tahu gunung sebesar itu, gitu kan? Di sini aku naik itu berempat. Ada aku cewek sendiri nih BTW. Ada aku, terus pacar aku Edvan, terus ada adiknya si Edvan, Edwin, sama ponakannya mereka kakak beradik ini, si Satria. Jadi aku cewek sendiri. Oke. Aku cewek sendiri. Dan itu sebenarnya udah rencana, udah lumayan lama gitu. Kita mau naik ke sana, cuman karena aku masih pemula gitu kan, jadi akunya kayak ntar dulu nungguin training gitu istilahnya. Terus akhirnya kesampaian lah kita naik ke Gunung Sindoro. Waktu itu sebelum aku naik itu 1 minggu sebelumnya, setelah kita ngebuat rencana mau naik Gunung Sindoro, itu aku udah langsung jatuh sakit tanpa alasan yang pasti. Ini tiba-tiba aja nih aku masuk angin gak jelas. Dulu di tahun segitu masih gempar-gemparnya corona yang gelombang kedua gitu loh, kayak kayak apa sih, kayak udah hilang terus habis itu ada lagi gitu loh yang dulu itu. Nah terus itu kan udah, setelah itu kita setelah 1 minggu itu aku udah, keadaan aku itu masih dibilang H-1 nih, H-1 itu masih dibilang belum begitu fit badan aku ini, malah tambah bengek gitu loh guys ya. Herannya aku di sini semakin mendekati hari H, semakin bengek aku ini. Kayak semakin bukannya tambah sembuh gitu ya, malah makin bengek gitu. Makin akunya sakit. Jadi waktu itu sempet aku, udahlah aku gak ikut aja deh, gak apa-apa. Kayaknya aku tambah bengek gitu loh. Soalnya kan H-1 itu kita ke tempat base campnya, karena untuk memastikan bahwasannya base campnya itu masih buka karena ada corona lagi gitu kan. Ternyata masih buka dengan syarat ya seperti biasalah, vaksin dan lain-lain. Akhirnya dengan, pokoknya aku saking pengennya ke sana gitu kan, pokoknya aku sehat, aku kuat gitu. Terus akhirnya besoknya kita naik. Untuk perjalanannya sih itu udah banyak rintangan ya, udah kayaknya tuh mbahnya yang di Sindoro tuh udah kayak nggak ngebolehin aku untuk naik sana gitu. Cuman akunya tuh memaksa dengan sekuat tenaga. Biasalah bocil ngeyel ya aku ini. Nah terus habis itu baru selesai packing pun, kita pagi, rencananya kita mau berangkat pagi gitu ya, biar sampai sana tuh udah masih terang gitu. Maksudnya seperti itu. Cuman apalah daya, ada aja gitu, sebelum berangkat aja udah ada aja. Itu siang itu udah mulai gerimis, gelap, akhirnya hujan guys. Ya hujan lebat ya. Dan BTW kita ini naik dari base camp Alang-Alang Sewu. Tempatnya itu ada di Kledung, Temanggung ya masuknya. Nah daerah situ ya. Dan itu kan menempuh waktu yang ya lumayan sih ya, setengah jam lah dari Wonosobo ini. Nah karena hujan, kita nungguin hujan terang tuh, males kan ya, belum berangkat aja udah hujan gitu kan. Setelah itu kita akhirnya tuh berangkat dari sini itu jam 4 bro, ensis jam 4. Oke. Pupus sudah harapan sampai atas siang tuh pupus jam 4 sampai base camp.
kita sampai base camp registrasi sampai base camp sekitar jam 4:30 gitu lah, udah pokoknya udah mendung-mendung dingin gitu kan, dan posisi base campnya itu sepi guys, sepi, nggak ada barengan tuh kita naik, nggak ada barengan, cuman rombongan kita aja berempat. Di situ sepi, kita melengkapin persyaratan, kita cek lagi barang, kita siap-siap, terus kita pokoknya packing ulang, kita start jam 5. Terus kita ngojek guys, karena kita udah keburu ya, kita ngojek sampai di Pelawangan, sangat mempersingkat waktu ya. Di Pelawangan kita di situ pun masih makan guys ya, masih makan sampai akhirnya kita itu jalan jam 6 sore habis maghrib. Nah, jadi pada intinya yang tadinya mau pagi jalannya jadi malam gitu loh guys. Dan itu dari Pelawangan pun perasaan aku tuh udah kayak nggak enak banget gitu loh guys, tahu nggak sih, kayak perasaan maju mundur gitu, kayak masa iya sih gitu loh, kayak masa iya aku bakal naik sekarang, masa iya, kayak pengen udah turun aja, kayaknya aku nggak kuat gitu loh. Soalnya habis makan pun kayak ada rasa-rasa, kalian tahu nggak sih, kayak rasa takut yang sampai panas dingin gitu. Nah itu yang aku rasain di Pelawangan. Cuman akunya diem gitu loh, nggak bilang ke orang-orang, maksudnya nggak bilang ke siapapun bahwasanya aku ada perasaan kayak gitu. Jadinya aku diem aja dah, diem gitu kan. Akhirnya setelah nunggu adzan maghrib nih, kita udah mulai jalan belum sampai pos 1 nih, kita sempet nih ya, aku berdua itu lupa nggak bawa trekking pole ya guys ya, lupa nggak bawa trekking pole. Akhirnya kita memetik sebuah batang gitu ya, ranting gitu. Kita metik itu ada 2 atau 3 sih ya, 3 kalau nggak salah, 3 yang dipakai pacar aku, 2 yang dipakai aku 1. Dan itu ya ranting pohon biasa guys, sumpah bukan apa-apa nih ya, ranting pohon biasa gitu loh. Dan ya udah biasa aja gitu ngambil gitu. Itu belum sampai pos 1 ya, kita pelan-pelan gitu. Di pos 1 pun yang biasanya aku nggak ngeluh, itu aku ngeluh guys, kayak anjir capek, aku ini capek ngos-ngosan, bisa sampai ngos-ngosan itu, sekunang-kunang itu ya. Karena mungkin aku positive thinking aja, kayaknya aku kurang fit, jadinya aku kayak begini. Aku positive thinking gitu. Cuman yang gak bikin positive thinking adalah dari 4 orang ini, yang bawaannya paling minimalis, paling enteng itu cuman aku. Karena gak mutu guys, di tas aku bawaannya itu kayak cuman sekedar apa sih, gak berat guys, sumpah gak berat, sama sekali gak berat. Nah terus nih ya, setelah itu kita langsung lanjut ya, karena kan durasi waktu ya. Kita lanjut nih, belum sampai pos 2 nih guys, baru naik nih, aku baru naik dari pos 1 terus menuju ke pos 2 gitu, baru berdiri nih guys, baru berdiri sampai kayak ada tangga gitu kan, masih ada tangga-tangga gitu kan ya. Itu aku muntah di tengah jalan. Ini perasaan aku bener-bener udah gak enak banget, udah kayak wah ini gak beres gitu loh, ini perjalanan gak beres, pasti ada sesuatu. Oh ya, FYI, aku ini punya bisa dibilang kelebihan gitulah ya, bisa lihat yang tidak seharusnya orang dilihat gitu ya. IndiHome lah ya ampun kelamaan gitu. Terus waktu aku mual ini bener-bener kayak mata tuh kayak pet-petan gitu. Kalian tahu pet-petan gak sih? Kayak kunang-kunang gitu loh guys, kayak ya ampun
kalau orang darah rendah, nah kayak udah mau pingsan gitu lah pokoknya, bener-bener di situ aku mual. Tapi mualnya aku itu nggak ada isinya, padahal aku habis makan. Itu bener-bener guys, aku lagi jalan langsung mual aja gitu, langsung muntah. Dan muntahnya itu nggak ada isinya, sampai sekuat tenaga aku muntah, nggak ada isinya. Cuman ngeludah doang, nggak ada isinya, padahal habis makan. Ingat kan tadi yang di Pelawangan itu aku makan? Nggak makan bro, nggak ada isinya bro. Itu yang bikin aneh. Dah, aku di belum sampai pos 2 nih, di mata air. Nah, mata air apa ya itu namanya, mata air Bidadari kalau nggak salah ya. Pokoknya di patok berapa itu ada mata air di bawah pos 2. Di situ aku bener-bener udah diem. Tandanya aku capek itu aku diem. Dan pacar aku itu sudah mulai menggerutu. Nah ini dia sudah mulai menggerutu gitu kan. Menggerutu bahwasannya dia mah udah ngeluh aja, udah gak kuat gimana nih gitu loh. Kayak apa sih, dia udah mual-mual nih kayaknya gak kuat gitu loh. Kayak dia udah kayak gitu, dan aku tuh udah kayak gak ada harapan untuk sampai atas tuh, kayak gak ada banget. Pokoknya gak ada. Dan soalnya gangguan terus ada. Di situ aku minum, itu seger banget guys, ngilangin enak banget, sumpah asli seger banget. Di situ posisi jam berapa ya? Udah pokoknya belum isya, kayak hampir isya gitu. Terus lanjut lagi, kita istirahat lagi nih di pos 2 guys, BTW. Padahal pos 2 nya tuh dari mata air cuman berapa langkah aja gitu, sampai istirahat lagi tuh di situ. Dan kita dikasih tahu bahwasannya dari base camp, kalian terserah mau camp di mana. Pos 3 boleh, pastinya di area camp boleh juga di pos 2, asal kamu berani gitu aja. Kenapa aku bilang gitu? Sebenarnya tempatnya luas guys, asli luas banget, tahu nggak bohong. Pos 2 itu luas, enak, sumpah enak. Kalian langsung disuguhkan dengan pemandangan Sumbing. Cuman di pos 2 itu banyak banget gangguan guys. Memang sih dari yang aku lihat banyak ada aja gitu yang seliwar lewat gitu, nggak nyaman gitu loh guys. Walaupun enak tempatnya, tapi nggak recommended banget kalau buat itu. Kalian tahu sih kayak bukan ruangan, kayak tempatnya tuh kayak ada yang ngawasin kita terus gitu loh, tahu kan? Nah pokoknya kayak gitulah, hawanya tuh nggak enak gitu di situ. Nah kita lama di situ, sempat ngobrol kayak kenapa kok kamu kayak gitu. Aku jawabnya kayak udahlah, mungkin aja karena aku masuk angin, aku masih positive thinking guys. Padahal aslinya udah nggak bisa positive thinking nih, pasti udah gara-gara si itu gitu kan. Terus dikasih tahu juga bahwasannya kalau dari base camp nih, kita dikasih tahu di base camp kalau habis dari pos 2 itu tuh udah harus ekstra kuat, harus rekatkan lagi sama tim, nggak boleh mencar, nggak boleh apa, karena jalannya memang kecil, nanjak. Pokoknya udah levelnya udah langsung hard gitu loh, kayak ini medium, ini udah langsung hard gitu, kayak naik level gitu guys. Terus oke lah, aku kayak bismillah bisa ya teman-teman ya, ayo kita berangkat ya, berdoa, nggak usah macem-macem gitu. Udah akhirnya kita lanjut guys, berangkat pelan banget, bener-bener guys, pelan banget. Aku jalannya itu pelan banget. Sampai patok berapa itu aku duduk, ingat banget ini, duduk, jalan 2 langkah, duduk lagi. Dan sejalan dari pos 2 sampai pos 3 itu nggak telat kata Mas, pundakku berat banget Mas, karirnya berat banget Mas, aku nggak kuat. Biasanya nih mulut aku tuh nggak pernah ngomong kayak gitu. Selama aku naik sampai kemarin terakhir aku naik Ungaran,
nggak ada tuh kata aku capek, aku nggak kuat, nggak ada nih keluar dari mulut, walaupun di hati itu menggerutu aku capek gitu kan, cuman nggak ada gitu loh. Ini bisa-bisanya sampai aku mengeluarkan kata pundak aku sakit banget, bener-bener sakit guys, nggak bohong, sakit banget, kayak kamu tuh bawa carrier yang muatannya tuh melebihi batas gitu loh, kayak berat banget anjir, sumpah itu berat banget guys, nggak karuan beratnya, kayak kamu tuh kayak kamu misal beratnya 40 tapi kamu suruh bawa 80 kilo gitu, bener-bener seberat itu dan sesakit itu 2 langkah duduk sampai pacar aing ini marah, kayak sebel banget, ngapain sih nggak sampai anjing kayak begini, kamu nggak usah ngeluh aja, karena kalau ngeluh nanti semakin berat gitu loh. Cuman nah ini ada kejanggalan lagi, waktu kita istirahat di patok berapa itu, kayak di pertengahan jalan gitu, itu selalu aku nggak mau ditinggal sendirian, karena aku ngerasa bahwasannya di belakang aku itu kayak ada yang ngikutin sesuatu. Cuman kalau aku balik ke belakang, dia itu kayak ngumpet gitu loh. Kalian tahu jalan kan kecil, bawahnya kan semak-semak gitu. Nah di pinggiran semak-semak itu tuh kayak kalau aku nengok ke belakang, dia tuh kayak ngumpet di balik pohon, tapi sambil ngintip. Itu dari pos 2 sampai pos 3 itu kayak gitu terus guys, sampai aku sadarnya bahwasanya itu ada. Dia itu hilang di waktu pertengahan aku duduk agak lama, dia ngilang, bener-bener ngilang, kayak terbang gitu, bener-bener lihat di mata aku. Tapi aku udah nggak sanggup lagi kayak ngomong anjir itu apa, udah nggak sanggup dari mulut tuh ngomong, saking capeknya, saking sakitnya pundak aku seberat itu. Padahal aku bawa tas cuman kapasitas 65 liter guys, ya ampun, dan isinya tuh cuman apa sih, gak mutu. Waktu itu aku belum bisa nih bawa yang berat-berat karena aku masih apa ya, belum begitu jago naik gunung gitulah ya, apa sih, maksudnya masih pemula banget gitu, jadi belum bisa yang bawa yang berat gitu tuh, belum, masih gak mutu gitu. Tapi beratnya tuh kayak bawa ukuran 80 liter plus gitu loh guys, ya ampun seberat itu. Terus kita naik 1 langkah duduk kayak gitu terus guys, asli nggak bohong sih, itu bener-bener naik gunung yang separah itu. Bahkan udah sampai patok berapa, tinggal 5 langkah lagi bro, sumpah nggak bohong nih, tinggal 5 langkah lagi sampai itu aku masih sempat duduk, kalau kalian tahu. Dan jarak nih dari pos 2 sampai pos 3 yang harusnya bisa ditembus cuma berapa jam doang, itu dari sekitaran jam 7 setengah 8-an sampai atas itu aku jam 11 guys, ya ampun 11. Selama itu sampai kan kita kan dibagi nih akhirnya kan, karena kita 4 orang, karena akunya lama banget, kita tuh sampai dibagi, aku sama pacar aku sama si Advan dan adik si Edwin itu sama si Satria. Dia udah duluan dan dia udah sampai puncak, bukan puncak, maksudnya dia udah sampai camp area, dia udah bangun tenda, dia udah sempet makan jajanan, dia udah sempet tiduran, udah sempet ngapain, sempet foto. Akunya nggak sampai karena saking beratnya guys, asli nggak bohong, saking beratnya. Itu dia nungguin kita tuh lama banget. Dia bilang katanya gila, nungguin aku tuh kayak berapa jam sendiri gitu loh, lama selama itu. Dan itu akhirnya kita sampai setelah 1 langkah duduk, akhirnya kita sampai nih di pos 3 guys. Kita sampai tidur nih. Di hari pertama itu masih baik-baik saja. Aku langsung tidur karena herannya. Sebelum aku langsung tidur, asal kalian tahu guys, bisa-bisanya nih,
setelah sampai sana aku nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain capek, nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain apa-apa, kayak orang sehat normal pada biasanya. Padahal waktu sebelum berangkat suara aku ini kayak bindeng gitu loh guys, masih flu gitu. Sampai sana hilang dong bindeng aku. Nggak tahu ya, ini heran juga itu waktu itu bisa langsung sehat gitu. Itu udah ya, kita langsung tidur karena itu benar-benar kayak udah orang-orang yang nungguin aku tuh udah capek banget ya, udah putus asa gitu kan. Dah akhirnya besoknya kita masih fine aja nih, makan buat sarapan gitu kan ya, buat sarapan pagi gitu, ngeliatin sunrise, menikmati indahnya pemandangan lah ya. Nah di situ kita itu udah bangun terus tidur lagi guys ya, heran. Nah ini kesalahannya lagi adalah dikasih tahu dari base camp bahwasanya kita nggak boleh muncak di atas jam 12. Kita nggak boleh summit di atas jam 12, tapi kita nggak boleh ditiru ya guys ya, nggak boleh ditiru. Sampai ada yang ngomong contoh nggak bener, maksudnya nih, aku udah bilang nggak boleh ditiru. Kita itu naik jam 1 biasa gitu kan, jam 1 ya ampun, jam 1, dan itu kabut udah lumayan tebel gitu ya, lumayan datang, tapi memang cuacanya cerah. Dan di camp area tuh ada 2 tenda gitu kan. Dah kita naik nih karena kita kesiangan, dan aku sama si Satria itu baru pertama kali naik Sindoro, jadi kayaknya nggak cukup nih kalau nggak sampai puncak nih, ya kali udah setengah nggak sampai puncak bro gitu kan, kayak gitulah biasa gitu kan, sok-sokan. Dah akhirnya nih kita naik kita muncak guys, summit nih kita summit dari jam 1 itu sehat-sehat saja guys ya, aku naik itu sehat walafiat. Kita naik jam 1 sampai atas itu sekitaran jam 4-an, 4 jam ya guys ya, sekitaran jam 4. Di sana kita foto-foto, kita makan juga tuh di sana. Kita mau makan ya sebenarnya, bawa bekal gitu kan ya, mau makan, terus kita foto-foto apa. Nah, pertama kali aku sampai di sana, pertama kali yang sampai di tugu tulisan Alang-alang Sewu itu aku karena aku excited banget. Itu dia Alang-alang Sewu gitu kan, bukan Alang Sewu, Latar Ombo tulisannya. Nah itu aku yang pertama kali sampai di situ dan duduk di deket pelang situ, itu aku. Jadi orang-orang masih di bawah gitu, pelan-pelan gitu. Aku udah excited banget, aku di situ udah seneng gitu kan. Cuman waktu pas pertama kali aku sampai situ, aku itu lihat dari arah mana itu, barat, nggak tahu lah itu arah mana, pokoknya arah kalau kalian naik Sindoro lewat apa mas, Sigedang ya mas. Nah lewat Sigedang guys, nah lewat situ. Lihat dari situ ada orang cowok sendiri pakai carrier, pakai kaos, pakai celana itu loh guys, celana gunung gitu, cuman ada warna oranye gitu, warna hitam terus ada oranye gitulah, pokoknya kayak gitu. Terus dia pakai kaos, bawa carrier warna hitam, sendirian nih, 1 biji orang tuh. Aku kayak positif aja ya, mungkin aja dia orang, maksudnya mungkin aja dia baru aja sampai gitu kan ya. Oh yaudah gitu kan, masa iya aku mau teriak-teriak juga dia nggak bakal denger gitu kan, karena jauh gitu loh guys, kan di puncaknya sana itu kan datar gitu, kayak alun-alun gitu kan. Nah ini dari ujung sini sama ujung sana jauh gitu, jadi ya udah deh, nanti aja ketemu paling kalau kita kesana gitu kan. Dah kita foto-foto, makan. Nah pacarku ini ngajakin, kamu tahu nggak sih di sana itu ada makan gitu kan. Oh masa, aku bilang gitu. Iya ada makam. Oke, ada makam. Ayo kita ke makam.
lihatlah kita nih ke makam guys, jalan tapi di situ aku udah kayak diem aja gitu, nggak tahu ya, suasana hati aku udah kayak berubah banget, pokoknya kayak udah deh, diem gitu, pokoknya diem.